Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali bertemu dan melanjutkan materi pembelajaran mengenai teks prosedur. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengembangkan dan menyunting teks prosedur. Adapun capaian pada hari ini yaitu kalian dapat menyusun rancangan garis besar dari suatu prosedur dan mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Sebelum menganalisis teks prosedur, kita ulas sedikit materi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, pengertian dari teks prosedur yaitu teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang secara lengkap, jelas, juga terperinci tentang cara untuk melakukan sesuatu. Kemudian, strukturnya ada 3. Yang pertama, yaitu pernyataan umum atau pendahuluan, kemudian ada langkah-langkah atau tahapan, dan yang terakhir ada penegasan ulang atau penutup. Kemudian di sini ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks prosedur ini cukup banyak, namun saya rangkum menjadi 5. Di sini ada pemakaian kata kerja yang imperatif, kemudian menggunakan konjungsi temporal. Selanjutnya menggunakan kata penunjuk waktu, kemudian urutan langkah-langkah kegiatan, dan banyak menggunakan kata-kata atau keterangan cara. Nah, setelah kita mengulas sedikit materi pembelajaran minggu lalu mengenai pengertian, kaidah kebahasaan, dan struktur dari teks prosedur, di sini kita akan mencoba dan mempelajari cara mengembangkan teks prosedur itu sendiri. Dalam sebuah teks prosedur haruslah jelas. Nah, untuk memperoleh kejelasan tersebut, sudah seharusnya kita memerhatikan poin-poin berikut ini. Yang pertama, harus mengartikan kata-kata sulit. Kata-kata sulit ini adalah kata yang dianggap sulit dan biasanya adalah kata yang tidak familiar di telinga kita. Kata-kata tersebut dapat dicari maknanya melalui kamus. Nah, kata-kata ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata leksikal dan kata struktural. Kata leksikal merupakan kata-kata yang berdasarkan kamus. Jadi apa yang dituliskan ini sesuai dengan apa yang dituliskan dalam kamus. Kemudian di sini ada kata struktural. Kata struktural adalah kata yang berdasarkan konteks atau apapun yang berhubungan dengan kegiatan atau kejadian yang sedang dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini memakai maksud teks secara keseluruhan. Maksudnya, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang akan disampaikan dalam teks prosedur itu sendiri. Nah, oke. Di sini saya mengambil contoh kata kandidat. Kata kandidat, jika diartikan secara leksikal, berdasarkan dari kamus, artinya berarti calon. Sedangkan secara struktural atau yang dihubungkan dengan kegiatan atau kejadian yang sedang dilaksanakan ini berbeda. Nah, apabila dalam situasi yang berada dalam kantor, maknanya bisa menjadi sebagai calon pegawai. Atau jika dalam pemilihan umum atau kegiatan lain, maknanya juga akan berbeda. Contohnya menjadi calon pemimpin. Nah, seperti itu. Nah, untuk poin kedua, yaitu memakai maksud teks secara keseluruhan, di sini saya mengambil topik cara mengikuti wawancara ketika melamar pekerjaan. Nah, oleh sebab itu, langkah-langkah yang diterapkan, langkah-langkah yang akan dikerjakan pun harus sesuai dengan apa yang dituliskan pada topik. Nah, contohnya seperti cara mengikuti wawancara ketika melamar kerja. Topik atau langkah-langkahnya ini tentu saja menjelaskan bagaimana cara mengikuti tes wawancara tersebut agar dapat diterima di suatu perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyunting teks prosedur. Nah, menyunting teks prosedur ini merupakan salah satu kegiatan yang memerlukan ketelitian yang sangat tinggi.
Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyunting sebuah teks. Yang pertama, di sini ada kebenaran isi. Nah, apa yang dituliskan, isi yang dituliskan ini harus sesuai dengan kegiatan apa yang akan dilakukan. Jadi tidak boleh misal cara memasak mie, teks prosedur cara langkah-langkah untuk memasak mie, tapi langkah yang dituliskan itu langkah-langkah misal memasak telur. Nah, tidak bisa seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada strukturnya. Nah, struktur yang dipaparkan itu harus sesuai, mulai itu dari tujuan, kemudian isinya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan penutup seperti itu. Kemudian, nomor 3 di sini ada kaidah kalimat. Nah, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya kan, bahwa teks prosedur ini perlu memperhatikan kaidah kebahasaan atau kaidah kalimatnya. Nah, struktur dan kaidah kebahasaan yang dituliskan ini harus sesuai, menggunakan kalimat imperatif, kalimat yang padat, yang jelas, menggunakan konjungsi, temporal, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini penggunaan ejaan atau tanda baca. Nah, penggunaan ejaan ini atau penggunaan bahasa ini juga harus memerhatikan ejaan yang sesuai dengan PUEBI, yang sesuai dengan pedoman umum. Nah, dan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar langkah-langkahnya ini sesuai dengan tidak melenceng dari tafsirannya itu sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin untuk pembahasan mengenai materi mengembangkan dan menyunting teks prosedur saya cukupkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar atau bisa menggunakan grup WhatsApp. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.